Sejak menduduki bangku SMA, aku sudah mengamati seorang laki-laki. Ia berbeda kelas denganku, tetapi kami sering main bersama. Aku memperhatikannya hingga sebagian teman-temanku sadar kalau aku menyimpan rasa padanya. Mereka selalu menggodaku di saat laki-laki itu tak berada di dekatku. Cinta masa-masa SMA memang sangat menyenangkan. Entah bagaimana ceritanya kami bisa pulang bersama usai sekolah. Dari sana aku mengetahui lebih banyak tentangnya. Sebagai wanita, aku menutupi perasaan itu sebaik mungkin. Meski rasanya jantungku sudah ingin lompat karena berdetak sangat kencang. Kedekatan kami membuat satu sekolah geger. Maklum, generasi anak 90-an saat itu memang sangat kental pertemanannya. Itu yang membuat kami mengenal satu sama lain. Teman-teman lain jadi sering menggoda, bahkan menanyakan kemajuan dari kedekatan kami. Semua berjalan seperti seharusnya. Kami menikmati setiap proses kedekatan kami hingga tiba-tiba menjadi sepasang kekasih. Satu sekolah heboh saat itu. Mereka yang lebih dulu tahu kalau aku menyukai laki-laki ini turut senang karena akhirnya cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Setelah menjadi kekasih, teman-teman wanitaku menjabarkan sejak kapan aku menyukainya. Ia tertawa sambil memandang teman-temanku yang heboh saat menceritakan awal mula aku menyukainya. Ia terlihat begitu tersipu. Aku menatapnya dalam-dalam, seolah gambaran itu akan sirna seketika. Masa-masa SMA-ku selalu dipenuhi oleh kelakuan yang menghebohkan dari teman-temanku. Tentu saja percintaanku kala itu hanya diisi oleh satu nama. Kami menjalin kasih hingga lulus SMA dan mulai bekerja. Saat itu komunikasi kami masih sangat baik dan mulai merencanakan masa depan. Namun semua itu sirna ketika mama menghampiriku di suatu malam. Ia menceritakan kalau saat tinggal di desa dulu, papa menjadi tangan kanan seorang jenderal dan jarang sekali pulang ke rumah. Hidup mama sering ditanggung oleh tetangga yang sudah dianggap seperti saudara. Orang itu adalah istri kepala desa. Saat itu mama dan dia sama-sama sedang hamil besar. Hubungan mereka sangat dekat hingga suatu ketika tercetus ide untuk menjodohkan anak yang masih di dalam kandungannya. Kalau anakku laki-laki dan anakmu perempuan, kita besanan ya jeng, celetuk istri kepala desa tersebut. Mama merasa berhutang budi sehingga menyetujui kesepakatan itu. Ketika akan melahirkanku, mama dan papa memutuskan untuk pindah kota. Hubungan mereka semakin erat karena ternyata mama sering pulang kampung dan bertemu dengan istri kepala desa itu. Ia sudah menagih janji pada mama dan ingin segera melamar ketika sudah memberitahukan hal ini padaku. Malam itu mama menceritakan semuanya karena menganggap usiaku sudah cukup matang untuk menikah. Mama ingin mengenalkanku pada anak dari istri kepala desa yang kebetulan usianya hanya berbeda beberapa bulan denganku. Aku hanya bisa mematung mendengar cerita mama. Setelah mama keluar, aku menangis hingga larut malam. Mama tahu hubunganku dengan pacarku sejak SMA, tetapi tidak mengharapkan kalau itu akan berakhir menjadi sebuah pernikahan. Esoknya aku bolos kerja dan menemui kekasihku. Aku menceritakan apa yang mama katakan semalam. Aku menangis di dalam pelukannya. Harapan kami untuk bersatu pun hilang sekejap.
Beberapa hari aku tidak fokus pada pekerjaanku, dan ia pun terlihat sangat putus asa. Saat itu kami merasa ini semua tidak adil. Sepulang kantor, kami pergi ke rumah temanku, teman dekat yang tahu keseluruhan cerita cinta kami. Aku mengadu dan menangis. Gue pingin kawin lari saja. Gue nggak mau nikah sama dia. Gue nggak cinta, rajuku. Temanku itu baru saja menikah beberapa hari lalu, tetapi sudah kuganggu dengan drama percintaanku. Ia hanya mendengarkan kemauanku dan hanya mendukung apapun keputusan kami. Pacarku mau saja jika kami harus kawin lari, tetapi ada satu yang mengganjal pikiranku. Aku takut mama akan dimusuhi orang sekampung karena tidak menepati janjinya. Aku sayang mama, tapi tidak bisa meninggalkan kekasihku dan menikah dengan orang yang sama sekali tidak aku kenal. Kamu mau tetap pacaran denganku kan? Kalau aku jadi menikah dengannya? Tanyaku. Ia menimbang banyak hal. Sebenarnya aku tidak ingin seperti ini, tapi aku juga tidak melepas kamu begitu saja, jawabnya. Akhirnya kami sepakat untuk tetap menjalin hubungan meski aku menikah dengan orang lain. Saat itu temanku dan suaminya menjadi saksi keputusan kami. Aku pulang kemudian bertemu mama dengan mata sembab. Aku memohon sekali lagi untuk membatalkan perjodohan itu. Sebenarnya mama juga sedih melihatku seperti orang yang kehilangan harapan. Akan tetapi buat mama, janji adalah janji, dan itu akan dibawa sampai mati. Dengan berat hati aku menyetujui perjodohan itu. Mama sangat berterima kasih padaku. Beberapa bulan kemudian, lelaki itu beserta keluarganya datang ke rumah untuk melamarku. Satu hari sebelumnya aku bertemu dengan kekasihku dan kami berhubungan. Aku tidak mau kalau lelaki itu yang menikmati tubuhku lebih dulu, dan dari situ kami sering melakukannya hingga satu hari sebelum pernikahanku. Saat hari itu tiba, orang yang merias wajahku bingung karena mataku sangat sembab dan sulit untuk dirias. Ia menyuruhku untuk mengompres mataku dengan air dingin. Sambil merias, ia memberikanku semangat karena mungkin tahu kalau pernikahan ini bukanlah hal yang aku inginkan. Singkatnya, pernikahan itu terjadi. Aku dan orang yang menjadi suamiku duduk di pelaminan tanpa kemesraan. Aku sibuk mencari kekasihku. Dia datang bersama teman-temanku. Wajahnya terlihat sangat lesu. Aku juga merasakan hal yang sama. Kalau seandainya semua bisa kuhentikan, aku ingin menghentikannya dan pergi bersama kekasihku. Akan tetapi, aku tidak mau membuat orang tuaku malu. Setelah menikah, aku dan suamiku tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh mertuaku. Sebelumnya, suamiku dan keluarganya memang tinggal di desa. Kemudian ia memutuskan untuk tinggal di kota setelah menikah. Beruntung, ia ingin tinggal di kota. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertemu dengan kekasihku. Semakin lama tinggal satu atap, membuat aku semakin menyadari karakternya yang tidak membuatku senang. Ia selalu meremehkan orang lain dan menganggap dirinya kaya. Saat bersamanya, aku selalu memikirkan kekasihku. Aku seperti memainkan sebuah peran yang tidak tahu kapan akan berakhir. Aku memutuskan untuk kembali bekerja beberapa bulan setelah menikah. Awalnya ia tidak memberiku izin, tetapi aku berusaha membujuknya. Aku bosan kalau hanya berdiam diri di rumah, pintaku. Padahal itu hanya akal-akalanku saja agar bisa bertemu dengan kekasihku.
Sepulang kerja, aku selalu menyempatkan diri untuk berdua dengan kekasihku. Entah untuk makan malam atau menonton film. Sebisa mungkin aku merasa lelah sehingga sampai rumah akan langsung terlelap tanpa melihat suamiku. Layaknya seorang istri, aku tetap menjalankan kewajibanku melayani suami, tetapi yang di dalam bayanganku selalu bukan dia. 2 tahun menikah, akhirnya aku dikaruniai seorang anak laki-laki. Teman-temanku sangat antusias, namun betapa kagetnya mereka saat melihat anakku yang mirip dengan kekasihku saat aku SMA. Mereka membicarakannya saat suamiku tidak berada di dekatku. Dari sanalah semua temanku tahu kalau aku tetap menjalin kasih dengan lelaki yang sama meski sudah menikah. Mereka merasa prihatin dengan keadaanku, tetapi aku berusaha kuat karena sekarang sudah memiliki salinan wajahnya di anakku sendiri. Setelah melahirkan, aku tetap ingin bekerja. Anakku dititipkan pada mama dan aku bawa pulang ketika sudah selesai bekerja. Terkadang aku membawa anakku untuk berkencan. Ia memperlakukan anakku seperti anaknya sendiri. Orang-orang yang melihat sudah pasti akan percaya kalau itu adalah anak kami. Tentu, karena wajah anakku sangat mirip dengannya. Selama menjalin kasih, tak pernah sekalipun suamiku curiga. Dia tidak pernah memeriksa ponselku atau bertanya pada teman-temanku tentang siapa yang dulu pernah dekat denganku. Aku bersyukur dengannya yang seperti itu, karena sangat memudahkanku untuk tetap berkomunikasi dengan kekasihku. 2 hari menjelang ulang tahun anakku yang kelima, ia pamit untuk pergi ke sebuah toko membeli perlengkapan acara menggunakan sepeda motor. Saat itu perasaanku sudah tidak enak dan memintanya berhati-hati. Meski tidak mencintainya, tetap saja dia adalah ayah dari anakku. Aku tidak akan tega ketika sesuatu terjadi padanya. 5 jam ia tidak kembali ke rumah. Aku tidak bisa menghubungi ponselnya karena sepertinya kehabisan daya. Aku menunggu dengan cemas di rumah sampai ada yang menelponku dari nomor tidak dikenal. Dari seberang sana ia mengatakan kalau suamiku sudah berada di ruang IGD karena kecelakaan lalu lintas. Aku segera menghubungi kekasihku untuk menjemput dan menitipkan anakku pada mama sebelum berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, suamiku sedang masuk ruang ICU karena mengalami pendarahan pada otak. Aku lemas karena tidak tega padanya. Terbesit rasa bersalah. Namun, aku memang benar-benar tidak mencintainya. 3 hari aku menginap di ICU bersama kekasih dan teman-temanku yang datang silih berganti. Tiba-tiba dokter mengumumkan kalau nyawa suamiku tidak tertolong. Hancur hatiku saat mengetahui anakku tidak lagi memiliki ayah. Aku mulai menghubungi keluarga dan mertuaku. Dari seberang mereka histeris mendengar kabar yang aku sampaikan. Jasad suamiku dibawa ke rumah malam itu juga, dan keesokan paginya baru dimakamkan. Semua keluarga menginap di rumahku, berkali-kali menyampaikan bela sungkawa. Pemakamannya tepat di hari anakku berulang tahun. Aku sangat sedih, melihatnya sangat rewel. Mungkin ia belum tahu apa yang terjadi saat itu, tetapi aku yakin kalau suamiku sedang menyampaikan salam perpisahan padanya. 5 bulan berlalu, kekasihku datang bersama keluarganya untuk melamarku. Kali ini aku tidak lagi memiliki kekhawatiran
karena sudah menuntaskan janji Mama. Mama menerima lamaran itu dengan baik dan berbisik, "Mama tahu selama ini kamu masih cinta sama dia." Aku hanya tersenyum dan menyambut kebahagiaan baruku. Kebahagiaan yang benar-benar aku rasakan atas dasar cinta. Sekian.